ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyanto sani setya budya pangekese durangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, ketemu lagi dengan Mbah Petruk dalam tema jagongan mocopat. Ini tadi telah ditembangkan oleh Bapak Marsudi Sekar Pucung Serat Wedotomo. Apa dan bagaimana pucung itu telah hadir di sebelah saya ini Bapak Eko Kurniawan dan kawan-kawan dari Tresno Budoyo Wagir Kabupaten Malang yang akan mendudahnya. Bapak Eko, selamat malam Pak. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Mbah Petruk Pak. Selamat malam Mbak Petruk. Ini gini Pak Eko, tentang tembang tadi yang telah dibacakan bahwa ada ngilmu itu kalakone laku. Nah, ini apa Pak kira makna dari kata-kata ini? Selamat malam para pemirsa sekalian. Dalam hal ini sebelum saya menerangkan arti kata per kata dari tembang yang sudah ditembangkan oleh Pak Marsudi tadi, saya sedikit memberikan apa itu tembang pucung, apa watak daripada tembang pucung, di mana watak dari tembang pucung itu biasanya jenaka, kadang-kadang diisi juga dengan teka-teki, tapi banyak juga yang diisi dengan nasihat-nasihat. Kebetulan ini tadi tembang pucung yang sudah dilantunkan oleh Bapak Marsudi berasal dari Serat Wedotomo yang isinya adalah nasihat-nasihat dari Sang Raja, dalam hal ini KGPAA Mangkunegoro Sekawan, kepada para putra-putrinya. Dari sini saya akan mencoba menerjemahkan atau memberikan makna apa yang sudah dilantunkan oleh Pak Marsudi tadi dalam tembang pucung tersebut. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Artinya ilmu itu akan berarti apabila dilakukan dalam bentuk perbuatan. Jadi dalam hal ini segala ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu lainnya, itu tidak akan berguna apabila tidak dilakukan perbuatan. Istilahnya sekedar teori tanpa praktek nggak akan cukup. Bait kedua, lekasi lawan kas. Lekasi lawan kas itu dalam mencari ilmu itu yang pertama kali adalah diawali dengan kemauan. Tegese kas nyantosani. Artinya kemauan itu yang akan menimbulkan istilahnya kekuatan. Nyantosani. Setya budya pangekese durangkara. Ketulusan budi dan usaha itu akan dapat menghilangkan atau melawan angkara murka. Jadi kalau arti secara letterlek atau secara harfiah, jadi seseorang yang menuntut ilmu itu harus dilakukan atau harus dipraktekkan dalam kehidupannya.
Untuk itu harus ada kemauan yang kuat, karena ketulusan budi dan usaha itu adalah salah satu yang dapat menghilangkan angkara murka. Tegese kas nyantosani, artinya kemauan itu yang akan menimbulkan istilahnya kekuatan. Nyantosani setya budya pangekese tur angkara. Ketulusan budi dan usaha itu akan dapat menghilangkan atau melawan angkara murka. Jadi kalau arti secara letterlek atau secara harfiah, jadi seseorang yang menuntut ilmu itu harus dilakukan atau harus dipraktekkan dalam kehidupannya. Untuk itu harus ada kemauan yang kuat, karena ketulusan budi dan usaha itu adalah salah satu yang dapat menghilangkan angkara murka. Dalam hal ini kalau kita terangkan secara makna yang dapat dipahami secara sederhana, mungkin seperti ini gambarannya. Jadi dalam mengajarkan ilmu pengetahuan seyogianya juga diikuti dengan prakteknya. Semuanya itu akan berguna untuk kehidupan kita dalam rangka memerangi hawa nafsu. Jadi intinya dalam belajar ilmu itu menurut Mangkunegara lebih arahnya itu harus ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi tidak bisa kita itu hanya sekedar tahu, tapi kita harus juga sadar. Setiap orang itu mempunyai pengetahuan, tapi kadang-kadang mereka berada dalam ketidaksadaran. Jadi urut-urutannya agar ilmu itu berguna harus dimulai dengan kita dalam menuntut ilmu harus mendapatkan pengertian yang benar. Kalau kita sudah mendapat pengertian yang benar, maka pikiran kita juga akan benar. Nah, setelah kita mempunyai pikiran yang benar, otomatis tindakan kita juga akan benar. Sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang pandai. Mungkin itu sekilas secara sederhana keterangan daripada tembang mocopat pucung dari serat menghilangkan angkara murka. Dalam hal ini kalau kita terangkan secara makna yang dapat dipahami secara sederhana, mungkin seperti ini gambarannya. Jadi dalam mengajarkan ilmu pengetahuan seyogianya juga diikuti dengan prakteknya. Semuanya itu akan berguna untuk kehidupan kita dalam rangka memerangi hawa nafsu. Jadi intinya dalam belajar ilmu itu menurut Mangkunegara lebih arahnya itu harus ke diri kita sendiri. Bagaimana kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi tidak bisa kita itu hanya sekedar tahu, tapi kita harus juga sadar. Setiap orang itu mempunyai pengetahuan, tapi kadang-kadang mereka berada dalam ketidaksadaran. Jadi urut-urutannya agar ilmu itu berguna harus dimulai dengan kita dalam menuntut ilmu harus mendapatkan pengertian yang benar. Kalau kita sudah mendapat pengertian yang benar, maka pikiran kita juga akan benar. Nah, setelah kita mempunyai pikiran yang benar, otomatis tindakan kita juga akan benar. Sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang pandai. Mungkin itu sekilas secara sederhana keterangan daripada tembang mocopat pucung dari serat Bedotomo karangan
KGPAA Mangkunegara sekawan. Matur suwun Mbak Petruk. Oh, iya, Pak. Kinten-kinten ngoten. Nggih. Jadi pada intinya itu kita ngilmu itu memang harus ada kemauan dan ketulusan hati gitu Pak ya. Betul, Pak. Oh ya, Yang benar. oh yang benar. Iya. Ya terima kasih Pak. Sama-sama, untuk Pak. pembahasan Pak Petruk. hari ini tentang Sekar Pucung. Demikian para pemirsa, pada malam hari ini telah dipaparkan tentang Sekar Pucung Serat Pedotomo. Minggu depan kita ketemu lagi dengan Mbak Petruk dengan tema yang lain lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.